disebutkan lebih dari 150 ulama aswaja yang mensahkan nasab Ba'alwi sebagai suriah Nabi. Dan dalam kitab ini saudara disertakan lebih dari 100 referensi kitab nasab. Di kitab ini ditaruh tentang masalah DNA secara ilmiah saudara. Jadi ini kitab sudah menjawab semua pertanyaan geng begal nasab. Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya tuh aneh-aneh. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab, menguji setiap tingkatan nasab ini dengan sumber-sumber sebisa mungkin sampai tingkatan akhir yang bisa dilakukan. Nah, ini dijadikan alasan dalil harusnya di kitab sezaman. Padahal di sini sedang satu yuwathik itu artinya bukan menguji. Yuwathik itu artinya menguatkan dengan dokumen, dengan data. Dan itu pun di sini bukan syarat mutlak, ma'amkan sebisanya. Kalau bisa ya bagus. Kalau nggak bisa terus nggak semerta-merta nasab itu dianggap batal. Kalau ada kitab sezaman ya bagus, luar biasa. Tapi kalau enggak ya nggak semerta-merta kitab itu dianggap, nasab itu dianggap batal. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahun angel mas, apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Lalu ada kakak yang berbeda, kakak terbit tahun 400 Hijriah, Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900 tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Lawas. Yang lawas lah. Kok aneh sampai? Di kopi sama Imad dimasukkan dalam catatan yang disebut tesis tadi saudara. Kita sudah buktikan, kita bongkar semua saudara. Semua serangan Wahabi ke habaib itu yang dijadikan dasar oleh Imad untuk menyerang habaib. Ini namanya bukan tesis, ini sampah. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Nabi sabar jembar dodone, dek ngamuan, takbir prak. Terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron, dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Kenapa nasabah itu keterangannya diterima walaupun nggak sezaman? Karena memang setelah melalui proses validasi yang begitu kuat, kemudian ada ancaman dari Nabi, bohong atas nama Nabi, neraka, menisbatkan kebukan bapaknya neraka. Bahkan Ibnu Hajar juga memberikan postulat bagaimana seorang itu ulama harus punya ghirah. Jangan sampai ada orang yang intisab ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bighairi yang padahal dia nggak berhak, nggak nyambung nasabnya tapi dia pura-pura nyambung. Itu jadi ghirahnya para ulama betul dalam menjaga kemudian nasab Rasulullah SAW. Sehingga seorang nasabah itu keterangannya walaupun nggak sezaman sudah barang tentu dia wajib untuk mengambil data dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga apa yang dia cantumkan itu harus sudah terverifikasi menurut standar ilmu nasab dan ilmu syariat. Andai dari kajian Kiai Iman lalu terbukti fulan yang selama ini kita yakini dzurriyyah Rasul ternyata terbukti bukan, maka hukum kita ngaji kitab karangan dia seperti kita ngaji Fathul Qorib tanpa harus meyakini pengarang Fathul Qorib keturunannya Kanjeng Nabi gitu loh. Dan keturunan Nabi saudara, para habaib sebagai dzurriyyah Nabi, mereka juga punya kedudukan mulia dan wajib untuk dicintai. Panjenengan yang selama ini nggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir bon. Siapa tahu penelitian Kiai Iman dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami nggak ragu hormat neng sampean, nggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Iman. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh.
timbang diragukan terus, timbang maskuk fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih Mas. Orang tua kita Haji Roma Irama selalu mengatakan batal berdasarkan ilmu nasab, berdasarkan penelitiannya Haji Maduddin. Ya, sekarang ilmu nasab yang mana kaidah yang dia pakai? Itu pertanyaan saya. Kalau dia mengklaim batal menurut saya, ya terserah, siapapun bisa berpendapat kalau menurut saya. Nah, tapi ini sangat menurut ilmu nasab. Menurut kamu apakah kamu ilmu nasab yang harus diikuti? Kan itu. Sayangnya dia nggak gentle. Sayangnya dia nggak gentle. Akhirnya mencari pembenaran dari berbagai kitab teori nasab. Di Indonesia ada kiai yang jabatannya di NU jauh lebih top daripada Kiai Imad, tapi beliau tidak takhusus di bidang nasab. Kiai Imad mungkin hanya pengurus RMI Banten, wong cilik mungkin, tapi takhusus di bidang nasab. Andai tanya fikih mungkin masih kepada beliau, andai tanya kebijakan NU mungkin masih pada beliau, tapi lek tanya nasab yang takhusus itu Kiai Imad. Insya Allah habaib dan para muhibbin, habaib dan para pecintanya kelak akan kumpul bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka yang mencaci maki habaib, yang menghina habaib, yang benci dengan habaib, kita lihat saja nanti di akhirat. Kita lihat siapa yang dipanggil oleh Nabi dan siapa yang diperengoskan oleh Nabi, saudara. Kita lihat nanti siapa yang Nabi tersenyum kepadanya dan siapa yang Nabi marah kepadanya. Kalaupun diteliti ternyata bukan, saman kudu lilo demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ, keturunan itu jadi nggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ, nggak apa-apa. Ikrimah itu anak dari Abu Jahal, itu loh jadi mufassirut tabi'in, tokoh ahli tafsir, ahli Quran zaman tabi'in, dan diterima. Padahal bapak mungsuhe Kanjeng Nabi, nggak masalah. Andai ada 65 orang itu jadi gembong PKI, lalu anaknya mondok di Ploso Lirboyo Sarang, hafid Quran, apal alfiyah, maknun dan segala macamnya, menguasai Bukhari Muslim, ya diangkat jadi kiai Mas, meskipun bapaknya gembong PKI. Itulah Islam. Halo, serahkan sesuatu hanya kepada ahlinya. Siapa ahli? Imani top, takwa Allah top, khosyatullah top, ilmune yo top, akhlake top, nyun sewu, kapasitasnya juga top. Itu namanya ahlinya, dan harus ahlus sunnah wal jamaah. Serahkan pada ahlinya. Madhab 4 Imam Syafi'i nasabe sapa? Tahun neng baru rawuh. Imam Hanafi nasabe sinten? Weh, nasabe sapa? Tahun neng. Imam Maliki tahun neng. Imam Hambali tahun neng. Imam Asy'ari tahun neng. Imam Maturidi tahun neng. Imam Bukhari Muslim tahun neng. Imam Junaid Al-Baghdadi tahun neng kabeh. Imam Ghazali. Kita kepada beliau-beliau belas nggak ngerti nasabnya. Woi, nggak ngerti nasabnya, dan nggak tahu juga sahkah Islam kita. Manut orang yang kita nggak tahu nasabnya itu loh, sah apa enggak? Lah jadi ini harus cari nasab ini, nggak juga kan? Lo ngoten baru rawuh, wong Pasuruan harus bengal nih kak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sepuro anakku udah cangkolang lagi. Tak pernah bagi. Sedikit lagi nggak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang alumni Sarang dapat ilmu sak pirang-pirang dari masyayikh Sarang. Nasabnya siapa Sarang? Taoneng. Yang alumni Ploso dapat ilmu sak pirang-pirang dari Ploso. Sera nasabah. Taoneng. Yang kita ya. Yang alumni Lirboyo sah apa enggak ilmunya? Sah apa enggak?
sah. Siapa nasabnya? Tak oneng. Lo kok sekarang ada kalau nggak ngakui nasab ini ilmu batal itu terus kayak apa? Lalu berikutnya begini, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk bisa paham Quran, paham hadis, harus benar-benar ngerti alim nahwu sorof, harus alim mantek, harus alim ma'ani bayan badi, harus alim usul fikih, ulumul Quran, gharaibul alfaz, harus alim asbabun nuzul, harus alim mustalahul hadis. Halo, plus ngerti sejarah, juga ngerti filologi, untuk benar-benar bisa memahami Quran Sunnah dengan benar. Siapa itu? Ya siapapun yang mondok lama dan sungguh-sungguh menguasai itu semua, silahkan dia jadi kiai dan memahami Quran, meskipun dari kaum irung pesek. Jangan paksakan orang yang nggak punya kemampuan kau percaya menafsiri Quran hanya karena bajunya. Jangan kau paksakan orang yang nggak punya kapasitas cukup ikut-ikut mengistimbat dari Quran hadis hanya karena kekayaan atau karena nasabnya. Ini nggak boleh dipegang, diurus kecuali oleh orang yang benar-benar punya keahlian. Ini urusan keahlian supaya menghasilkan ilmu yang benar gitu loh. Halo, kalau yang top itu orang Jawa, nah kita terima. Kalau yang top orang Madura, engki terima. Kalau yang top menguasai itu orang Cina, tak kenapa terima. Kalau yang top itu orang Islam Eropa, orang Islam Arab, Yaman, kita terima. Pokoknya karena benar-benar punya kapasitas, bukan karena etnis, bukan karena baju, bukan karena pangkat, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena nasab. Ini urusan ilmu, butuh keahlian. Clear? Clear apa enggak? Apa kalau tidak mengakui nasabnya lantas menghina? Mboten. Saya bermadhab Syafi'i, tanpa harus mengakui Imam Syafi'i bernasab ke Rasulullah tetap sah. Saya ngaji Ihya 100% yakin Imam Ghazali Iran, bukan Mekah, bukan Quraisy, sah. Saya Hizib Nawawi, tanpa ngerti Imam Nawawi itu nasab apa, ya tetap sah. Thariqah Syadiliyah, tanpa tahu Abil Hasan Asyadili zuriyah soko, ya tetap sah. Andai dari kajian Kiai Iman lalu terbukti fulan yang selama ini kita yakini zuriyah Rasul ternyata terbukti bukan, maka hukum kita ngaji kitab karangan dia seperti kita ngaji Fathul Qorib tanpa harus meyakini pengarang Fathul Qorib keturunannya Kanjeng Nabi gitu loh. Dong apa enggak ini? Lalu aneh kalau dikatakan kalau enggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1%, mas. Ummahatul Kutub fit Tafsir, mulai dari yang kecil Jalalain, Jamal, Sawi, lalu ngalih Al-Munir, Maroh Labid, agak kecil lagi Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirazi, dan yang lain-lain. Itu semua non Yaman. Non Yaman. Kutubul hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman, non Yaman. Non Balawi. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Imriti, Mutamimah, Kawakib Duriyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni. Terus apa lagi? Ibnu Hisham, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi, semuanya non
Ibnu Malik As-Spanyoli. Al-Andalusi berarti tafsir Cordoba As-Spanyoli, Mas. Ngaji teko ulama Spanyol itu sah, Mas. Kok sempit amat mikir. Fikih wadih, apa lagi? Mabadi fikhiyah, takrib, safina, sulam, kasyifah, fathul qorib, bajuri, tanwirul qulub, qalyubi, buyat, nihatul muhtaj, wahab, mu'in, nihatul zain, dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing aran? Halo. Yaman 3 Yai. Tasawuf adalah 1-2 Yaman, nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah gara-gara nggak ngakui nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Abu Darem aja. Paham lagi? Bukan masalah rungkat, Mas. Lalu tentang nasab orang Mojokerto itu sulit melacak apakah saya keturunan Hayamuruk, sulit. Padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahun angel, Mas. Apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Itulah. Dibuktikan secara genetik, oke. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. Lalu Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900. Tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Lawas. Yang lawas lah. Kok aneh sampai? Kalau saya punya naskah Bukhari, warisan dari Mbah Yud saya, kebetulan kita sama-sama Al-Banteni. Mbah saya ke-6 Banten, menantu saya bin Ki Zuhdi Sintina Muhammad. 2 kakak beda, yang asli yang lawas, punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya, hadis itu nggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru, tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Yang lawas. Quran kita dari dulu nggak ada surat Al-Pasrpani. Tahu-tahu terbit Quran baru, ada tambahan surat Suratul Pasrpan. Yang asli yang mana? Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat. Ngawur aja. Kenapa? Lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat, ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh, teman. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi Mekah, Said Maliki Mekah, padahal Nabi Quraisy, Said Maliki Quraisy, padahal sukunya pada. Nabi marga Bani Hashimi, Said Maliki Bani Hashim, padahal. Nabi Fatonah, cerdas, pinter, Said Maliki cerdas, alimas, lumayan, ada kemiripan. Nabi ganteng, Abiyat Musrob ilal Humroh, putih kemerah-merahan. Halo, Said Maliki juga ganteng. Nabi sabar, jembar, toleran, Hanifah Muslimah, Said Maliki
Jembar dodone mas. Orang kayak Said Maliki begini, karakternya mirip, kealimannya mirip, jembar dodone juga mirip, wajah masuklah ganteng, gagah, suku pada, marga pada. Said Maliki neka, mon ada abuh, kula neka keturunan Nabi, ya gampang dipercayalah. Ini orang bangsanya beda. Nabi Mekah dia Iran, Nabi Mekah dia Afghanistan, Nabi Mekah dia Mesir, Nabi Mekah dia Madura, Nabi Mekah dia Yaman. Bangsanya beda, sukunya beda. Nabi Quraisy dia Jawa, Nabi Quraisy dia Banten, Nabi Quraisy dia Sunda. Halo, Nabi Quraisy dia Hadramaut, Nabi Quraisy dia Habasyah, Nabi Quraisy dia Qahtan, Nabi Quraisy dia Tamim. Weh, Nabi Quraisy dia Aden. Tak pada suku. Marganya Nabi Bani Hashim dia Al-Aidid, Al-Katiri, Al-Pasrapani. Wajah nggak masuk. Nabi ganteng, Said Maliki ganteng, dia nggak ganteng belas. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Weh, Nabi sabar, jembar dodone, dia ngamuan, takbir prak, Salah takbir. terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron, dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak, kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak boron. Terus ngaku keturunan Nabi, udah rem aja oneng negan. Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang yang kita tabaruki pasti qot'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan, kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tiba keturunan ini semprol ya apa. Ngerti betul nih? Verifikasi itu penting, validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qot'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini nun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat ketiga keluarga anak cucunya Kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis. Dan akhirnya karena hadis kena jarh wa ta'dil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an, Muslim hanya sekitar 4.000-an, yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qot'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang orang ngaku keturunan Nabi ternyata keturunan semprul, ditabaruki tak mandi, mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi. Ditawasuli tak mandi.
wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah ketika sowan, ketika tabaruk tawasul, ini keturunan Rasulullah, maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Kiai Imad gitu loh. Weh, mulia apa enggak ini? Mulia, untuk memastikan keturunan ini murni, wa yutahhirakum tathira. Nah terus maaf, panjenengan yang selama ini enggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir pun. Siapa tahu penelitian Kiai Imad dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami enggak ragu hormat neng sampean, enggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imad. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskuk fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih mas. Paham enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan, sampean kudu lilo demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ. Keturunan itu jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ enggak apa-apa demi menjaga kemurnian keturunan Nabi, daripada saya nyantol di situ zuriyah jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan tapi zuriyah menjadi murni. Nah yang mau begini berarti ikhlas, kepengin wa yutahhirakum tathira. Kalau begini enggak mau, berarti anda hanya mikir kepentinganmu sendiri, biar tetap disuani umat, biar tetap dimahabbai umat, biar tetap disungkemi umat, biar tetap diparing-paringi. Berarti sama enggak mikir untuk kepentingan Islam, mikir kanggo awake dhewe. Yo ngaku oleh ngono mas, bendang beres. Clear apa enggak ini? Halo, kok saya durung terima ini piye? Terus kalau tambah malih sekedit, hari kayak begini masih ada yang ngaku keturunan ke-28. Terus ngitungnya bagaimana? Mbah Yud saya itu lahir 18 sekian, kami nggak tahu. Saya lahir 66. Ternyata lahirnya Mbah Yud dan lahirnya Pucu Buyut itu kisaran 100 tahunan. Sampai nikah umur 25. Halo, istrimu nikah umur 20, lalu punya anak pertama umur 26, 28, 30. Madep sini dulu. Anakmu, istrimu punya anak, dia umur selikur, rolikur. Jarak antara anak dengan orang tua itu kisaran 25 tahun, 26 tahun gitu loh. Halo, kalau 100 tahun nasab keempat. Paham apa enggak ini? Orang nikah itu umur 25 umumnya, umur 26, 27, 28 punya anak, istri punya anak umur 21, 22, 23, 24. Kalau di rata-rata pada angka 24, 25, 26. Jarak antara anak dengan orang tua, karena jaraknya sekitar 25 per nasab. Kalau 4 nasab berarti buyut 100 tahun. Kalau 1000 tahun nasab ke 40 mas. Paham enggak ini? Sekarang 1400 tahun harusnya nasab 56. Wajar. 1446 harusnya nasab ke 58. Wajar. Kalau ada orang aneh keturunan ke 58 lumayan lah masuk. Anak keturunan 57 lumayan masuk. Aneh keturunan 28. Kalau di rata-rata 1446 Hijriah dibagi 28, rata-rata 51 tahun lebih. Masuk akalkah ibumu melahirkan umur 51? Mbah putrimu melahirkan umur 51? Padahal Fatimah umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat mas, jangan percaya mas. Belum lagi sekian makam dipalsu, klaim sejarah NU dipalsu, woi, klaim pahlawan dipalsu, pemalsuan itu kadzib, bohong. Perawi hadis rungono, perawi hadis ketahuan sekali bohong, hadisnya palsu. Kalau mereka bukan sekali bohong tapi berkali-kali bohong, maka dawuhnya haram dipercaya.